Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menjalani aktivitasnya. Nah, kembali lagi di channel aku, Ihwani Pangesa. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai syair klasik yang berjudul Abdul Muluk ciptaan Raja Ali Haji dan menilai puisi balada yang berjudul Balada Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini penilaiannya sedikit berbeda dari penilaian sebelumnya. Nah, penilaian kali ini aku akan menilai puisi balada dan syair klasik dari unsur intrinsik dan unsur fiksinya. Nah teman-teman, mengapa kita membahas dari unsur intrinsik tersebut? Sebab jika dilihat dari unsur intrinsik puisi, syair klasik ini merupakan jenis puisi lama, sedangkan puisi balada ini merupakan jenis puisi baru. Lalu, jika dilihat dari unsur intrinsik fiksi, syair klasik berisi tentang cerita naratif seperti hikayat, sedangkan puisi balada terdiri dari tentang suatu kisah yang bercerita naratif. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan menilai syair klasik dari unsur intrinsik puisi, yaitu syair dari Abdul Muluk karya Raja Ali Haji. Yang pertama yaitu tema mayor. Karena terdapat tema mayor, pada syair ini kita beri skor 1, yang mana tema mayornya yaitu kesetiaan seorang istri kepada suaminya. Yang kedua yaitu tema minor. Di sini karena tidak terdapat tema minor, maka kita beri skor 0. Yang ketiga yaitu amanat tersurat. Karena terdapat amanat tersurat pada syair ini, maka kita beri skor 1, yang mana amanat tersuratnya yaitu selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu amanat tersirat. Di sini kita beri skor 1 karena terdapat amanat tersirat, yaitu semangat kebangsaan ditunjukkan melalui kesetiaan setiap masyarakat untuk membela meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Selanjutnya yaitu pola larik. Di sini kita beri skor 178 karena terdapat 178 baris yang memenuhi 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Yang selanjutnya yaitu pola bait. Di sini kita beri skor 22 karena terdapat 22 bait yang berakhiran sama yang memenuhi kriteria 4 baris. Selanjutnya pola rima. Di sini kita beri skor 1 karena terdapat pola rima pada tengah. Selanjutnya yaitu diksi. Kita beri skor 12 karena terdapat pada metafor yang kalimat bukan sebenarnya, yaitu yang pertama bimbang gulana, berperi, mahkota negeri, balairung sari, bestari, catur baiduri, halwa cina, mustaid durja, dan baras takona. Di sini terdapat 10 metafor. Selanjutnya yaitu konotasi atau bahasa asing. Yang pertama yaitu bismillah, yang kedua yaitu gelak. Selanjutnya rima, karena tidak ada pengulangan kata yang sama kita beri skor 0 dan citraan kita beri skor 0. Maka di sini jumlahnya 12, maka kita beri skor 12. Jadi total keseluruhan pada syair ini yaitu 216. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan menilai syair Abdul Muluk dari segi unsur intrinsik fiksi. Di sini terdapat tema, plot, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, karena tema dan amanat sudah kita bahas pada unsur intrinsik tadi, maka kita hanya akan membahas 5 unsur intrinsik saja, yaitu plot atau alur, penokohan, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur penilaian yang pertama yaitu plot atau alur. Kita beri skor 1 karena terdapat satu alur, yaitu alur campuran. Selanjutnya yaitu penokohan, kita beri skor 9 karena terdapat 9 tokoh pada syair ini. Yang pertama yaitu Raja Hindustan, Abdul Hamid Shah, Abdul Muluk, Rahmah, Siti Rafi'ah, Siti Rahmat, Syekh, Abdul Ghani, dan Permaisuri. Selanjutnya yaitu latar, kita beri skor 7 karena terdapat yang pertama yaitu tempat di sebuah kerajaan dan perdesaan, waktu siang, pagi, dan malam, suasana,
mengharukan, menegangkan, dan cenderung berubah mengikuti alur. Selanjutnya yaitu sudut pandang, kita beri skor 1 karena terdapat sudut pandang orang pertama sebagai penulis. Selanjutnya yaitu gaya bahasa, kita beri skor 2 menggunakan bahasa Melayu beraksara Arab Melayu. Ejaan dan bahasa dalam teks ini diperlihatkan ciri-ciri berbentuk bahasa lama. Jadi total keseluruhan dari syair ini yaitu 20. Nah, selanjutnya kita akan menilai puisi balada yang berjudul Balada Ibu yang Dibunuh. Yang pertama dari unsur intrinsik puisi, yaitu yang pertama tema mayor. Karena terdapat tema mayor pada puisi ini, kita beri skor 1 yaitu pengorbanan dan perjuangan seorang ibu untuk anaknya sehingga ibunya meninggal dibunuh. Yang kedua tema minor, kita beri skor 0 karena tidak terdapat tema minor pada puisi ini. Selanjutnya yaitu amanat tersurat, kita beri skor 1 karena terdapat amanat tersuratnya yaitu orang baik maka akan mendapat kebaikan jua. Selanjutnya yaitu amanat tersirat, kita beri skor 1 yang mana amanat tersiratnya yaitu tumbuhkan rasa kasih sayang kepada siapapun. Selanjutnya yaitu pola larik yang memenuhi 4-5 kata dan 8-12 suku kata, kita beri skor 4. Selanjutnya yaitu pola bait, jumlah bait yang terdiri dari 9 bait maka kita beri skor 9. Selanjutnya yaitu pola rima, kita beri skor 10 yang mana di awal 0, tengah 4 dan akhir 6. Selanjutnya yaitu diksi, di sini kita beri skor 11 karena pada metafor 0, konotasi 6, rima 2 dan citraan 3. Jadi total keseluruhan pada puisi ini yaitu 37. Selanjutnya kita nilai dari segi unsur intrinsik fiksi. Yang pertama yaitu plot atau alur, di sini beralur maju, kita beri skor 1. Selanjutnya yaitu penokohan, di sini kita beri skor 3 karena terdapat 3 tokoh yaitu ibu, kedua anak dan warga. Selanjutnya yaitu latar, di sini kita ambil dari latar tempat, waktu dan suasana. Kita beri skor 4 karena terdapat di tempat yaitu di dusun-dusun dan semak-semak. Waktunya yaitu di malam hari, suasana berubah mengikuti alur. Selanjutnya yaitu sudut pandang, kita beri skor 1 karena terdapat sudut pandang orang ketiga serba tahu. Selanjutnya yaitu gaya bahasa, kita beri skor 3 karena bahasa katanya konkret, konotasi dan kata citraan. Jadi total keseluruhan dari puisi ini yaitu 12. Nah teman-teman, itulah perbedaan penilaian dari syair klasik karya Raja Ali Haji yang berjudul Abdul Muluk dan puisi balada Ibu yang Dibunuh karya W.S. Rendra. Nah jadi teman-teman, apakah puisi balada ini dipengaruhi oleh syair klasik? Jawabannya iya, karena jika dilihat dari penilaian yang sudah kita lakukan, baik dari penilaian unsur puisi dan penilaian unsur fiksi, puisi balada ini memiliki hal-hal yang sama dengan syair. Yang mana persamaan antara syair dan puisi balada ini yang pertama yaitu sama-sama tergolong ke dalam puisi, hanya saja syair Abdul Muluk adalah puisi lama, sedangkan puisi balada Ibu yang Dibunuh adalah puisi baru. Yang kedua yaitu syair Abdul Muluk dan puisi balada Ibu yang Dibunuh sama-sama berbentuk naratif. Yang ketiga yaitu dari penilaian unsur fiksi, puisi balada Ibu yang Dibunuh juga memiliki semua unsur yang sama dengan syair Abdul Muluk. Yang terakhir, jika dilihat dari penilaian unsur intrinsik puisi, puisi balada Ibu yang Dibunuh memiliki semua unsur yang sama dengan syair Abdul Muluk, hanya saja dalam puisi balada hanya terdapat tema mayor. Nah teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa puisi balada ini sebenarnya dipengaruhi oleh syair klasik.
Kesimpulan ini dapat kita tarik berdasarkan hasil penilaian dan pembahasan kita tadi tentang syair Abdul Muluk dan puisi balada, Balada Ibu yang Dibunuh. Nah teman-teman, itulah sedikit informasi dari aku mengenai puisi balada dan syair klasik. Semoga selalu menambah wawasan untuk teman-teman semuanya. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.